Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa hangat saat berdiri di bawah sinar matahari atau melihat es batu mencair di gelas minuman kalian? Semua itu terjadi karena adanya perpindahan kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Tapi bagaimana kalor bisa berpindah dan apa saja perpindahannya? Di video ini, kita akan menjelajahi konsep kalor dan bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Yuk, kita mulai. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Misalnya, ketika kalian memegang gelas berisi teh panas, tangan kalian akan ikut merasakan hangat. Itu karena kalor dari teh yang berpindah ke tangan kalian. Kalor ini memiliki satuan khusus yaitu joule dan kalori, kal. Tahukah kalian, 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Sekarang coba pikirkan, mana yang memiliki kalor lebih besar, air panas atau es batu? Ada 3 cara utama perpindahan kalor: konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. A. Konduksi. Konduksi terjadi saat kalor berpindah melalui benda padat tanpa pergerakan partikel. Bayangkan, kalian sedang memanaskan satu ujung sendok logam, lama-kelamaan ujung lainnya ikut panas kan? Nah, itu adalah contoh perpindahan kalor secara konduksi. Itulah mengapa pegangan panci sering dibuat dari kayu ataupun plastik. Kira-kira kenapa ya? Untuk menghitung rumus perpindahan konduksi, kita bisa gunakan Q per T sama dengan koefisien dikali luas penampang dikali delta T perbedaan suhu per L panjang. B. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui zat cair ataupun gas dengan pergerakan partikel. Contohnya saat kalian merebus air. Air panas di bagian bawah akan naik ke atas, kemudian air dingin turun ke bawah. Ini membentuk arus konveksi. Hal yang sama juga terjadi di alam loh. Misalnya, terjadi angin laut dan angin darat. Nah, kapan nih menurut kalian angin darat terjadi? Untuk menghitung laju konveksi, bisa dirumuskan Q per T sama dengan H, koefisien konveksi, dikali A, luas permukaan, dikali delta T, perbedaan suhu. Kemudian kita akan lanjut ke radiasi. Radiasi berbeda dengan konduksi dan konveksi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa perantara. Misalnya, kalian bisa merasakan hangatnya matahari meskipun berada jauh di luar angkasa. Itu karena panas matahari terpancar melalui gelombang elektromagnetik. Bersama radiasi adalah Q per T sama dengan E emisivitas dikali tetapan Boltzmann dikali A luas penampang dikali T pangkat 4. T berarti suhu mutlak. Selain matahari, benda apa lagi ya yang bisa memancarkan radiasi panas? Sekarang kita masuk ke konsep pentingnya dalam perpindahan kalor, yaitu asas Black. Asas Black menyatakan bahwa sistem tertutup, jumlah kalor yang dilepaskan akan sama dengan jumlah kalor yang diterima. Prinsip asas Black adalah Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas, jumlah kalor yang dilepas oleh zat bersuhu lebih tinggi. Q terima, jumlah kalor yang diterima oleh zat bersuhu lebih rendah. Misalnya, jika kalian mencampurkan air panas dengan air dingin, maka suhu akhirnya akan berada di antara suhu kedua air tersebut. Nah, bagaimana cara menghitung suhu akhirnya? Kita akan membahas contoh soal. Kuis pertama, kita menemukan soal tentang persamaan konduksi. Kita baca soalnya. Sebuah batang dengan luas penampang 0,4 meter kuadrat dan panjang 0,5 meter memiliki suhu yang berbeda di kedua ujungnya, 50 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Jika konduktivitas sama logam tersebut 50 Joule per
meter second derajat Celcius, maka berapakah laju perambatan kalornya? Berarti diketahui adalah koefisien sama dengan 50 Joule per meter second derajat Celcius. Luas penampang sudah kita ketahui sama dengan 0,4 meter kuadrat. Perubahan suhu bisa kita dapatkan 50 derajat Celcius dikurangkan 30 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Celcius. L panjang sama dengan 0,5 meter. Ditanyakan Q per T. Q per T bisa kita dapatkan K dikalikan luas penampang dikalikan delta T per panjang. Q per T sama dengan, maka kita kalikan semua angka-angkanya, 50 Joule per ms derajat Celcius dikalikan 0,4 meter kuadrat dikalikan 20 derajat Celcius per 0,5 meter. Maka setelah kita kalikan, kita dapat Q per T sama dengan 400 Joule per second. Kemudian kita akan masuk kuis kedua. Kuis kedua ini membahas tentang persamaan konveksi. Kita baca dulu soalnya. Suatu fluida mengalir di atas permukaan bidang berbentuk persegi panjang. Berarti persegi panjang ini adalah luas penampang dengan ukuran 3M dikali 5M. 3 meter dikali 5 meter. Berarti rumus luas persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Sepermukaan bidang adalah 50 derajat Celcius, sedangkan suhu fluida adalah 30 derajat Celcius. Apabila koefisien perpindahan panas konveksi sebesar 2000 watt per meter kuadrat derajat Celcius, maka laju perpindahan panas konveksi yang terjadi adalah, sudah kita ketahui A sama dengan 3 meter dikali 5 meter sama dengan 15 meter kuadrat. Delta T atau perubahan suhu sama dengan 60 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. H atau koefisien konveksi sama dengan 2000 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Ditanyakan Q per T. Bisa kita dapatkan Q per T sama dengan koefisien konveksi dikalikan luas penampang dikalikan delta T. Q per T sama dengan 2000 watt per meter kuadrat derajat Celcius dikalikan 15 meter kuadrat dikalikan 30 derajat Celcius. Setelah kita kalikan, maka didapatkan hasilnya 900.000 watt sama dengan 900 kJ per second. Yuk kita cari tahu bersama. Hari ini kita sudah banyak belajar mengenai kalor dan perpindahan kalor. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kalor selalu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ada 3 perpindahan kalor: konduksi, konveksi, radiasi. Yang ketiga, asas Blake menjelaskan bahwa dalam sistem tertutup, kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Sekarang, coba kamu pikirkan contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang bisa kalian temukan di sekitar kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar bersama.